ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على kita betul-betul bersyukur pada Allah SWT. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas. Mudah-mudahan nikmat ini terjaga untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun katsir fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'afu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan anak-anak sekalian, khususnya Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Islam Larangan, Pak Dr. Amrun Aziz dan jajarannya semua, tidak bisa saya sebut satu-satu, juga ini teman lama Pak Kepala Sekolah Pak Riswanto. Tepuk tangan buat beliau semuanya.
semuanya yang tadi disebut oleh Pak Dr. Amrun Aziz menjadi anak-anak yang hebat. Ini ada yel-yelnya enggak nih? SMK Nurul Islam. Kalau saya sebut SMK Nurul Islam hebat, begitu ya? SMK Nurul Islam. Siswa SMK Nurul Islam. Keren ya? Mau keren apa sukses? Mau keren apa sukses? Sukses ya? Nah, siswa-siswi SMK Nurul Islam. Sekali lagi, siswa-siswi SMK Nurul Islam. Siswi SMK Nurul Islam. Nah, ini kalau yang diem berarti nggak kepengen sukses nih. Tapi semuanya saya doakan semoga sukses. Allahumma. Hari ini saya merasa berbahagia karena kemarin saya harus bolak-balik karena ada bukan hanya pekerjaan tetapi kebetulan istri saya dirawat di rumah sakit. Jadi terus kemudian karena saya masih ingat ada janji dengan Pak Riswanto, jadi ini pagi-pagi batas subuh saya berangkat dari Kalibata, kemudian alhamdulillah sampai ke sini. Ini mungkin karena diantarkan oleh malaikat. Allahumma. Dan ini semuanya adalah keberkahan buat kita. Allahumma. Dan tadi sudah dikasih dalil bahwa sesungguhnya ini adalah dalam rangka Maulidin Nabi. Maulid Nabi ini kalau dirunut sejak dari kapan? Memang dirayakan itu di Mesir. Itu pada tahun-tahun 700-an Masehi. Sehingga terus selanjutnya diikuti di Irak, terus kemudian sampai ke Indonesia. Kenapa kemudian dirayakan? Karena ternyata ini ada bangsa-bangsa besar di dunia itu ternyata disalib oleh bangsa yang sama sekali nggak dihitung. Sama sekali yang dihitung nggak dihitung karena tingkat literasinya rendah. Itu bahasa sopannya tingkat literasi. Kalau bahasa Arabnya jahiliyah. Bahasa kerennya apalagi ya? Pokoknya orang yang nggak pakai aturan, sumber daya alamnya juga nggak ada tumbuhan, nggak ada kayak gini hijau-hijau, nggak ada. Jadi bangsa yang barbar, yang nggak ada aturan, tidak terdidik, tapi bisa nyalip bangsa-bangsa lain. Ternyata disitulah ada orang yang dilahirkan di situ. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa apa? Namanya siapa? Siapa? Nggak dengar saya. Yang kita sedang peringati itu siapa namanya? Itu jadi begini. Kalau mau milih bangsa yang maju itu Romawi, Persia, ilmu pengetahuan sudah hebat. Tetapi ada orang, ada makhluk yang ditunjuk oleh Allah SWT di tempat yang panas terik dan tidak ada seorang tanaman pun bisa hidup. Ini warisan zaman Nabi Ibrahim. Sebutannya biwadin ghairi dzi zar'in. Di lembah yang tidak ada tanaman pun bisa hidup. Nah, itulah yang disebut dengan Jazirah Arab. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia Allah SWT yang telah membangkitkan di antara orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Jadi bukan di Romawi, bukan di Persia yang teknologi sudah hebat, ilmu pengetahuan sudah hebat. Di tempat yang di situ itu kita saja menyebutnya zaman jahiliyah. Orang yang kakek mengawini anaknya atau
mengawini anaknya, bapak mengawini anaknya, kakek mengawini cucunya, dan seterusnya. Itu sampai begitu, kayak ayam, kayak binatang. Jadi namanya al-akhlaq ghairu mundhabit. Jadi zaman yang kacau balau luar biasa, dan di situ nggak ada orang bisa baca tulis. Nah disitulah, di tempat itulah yang dilahirkan seorang nabi, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli alaihi. Itu yang dilahirkan tanggal berapa? Tanggal berapa? 12. Begitu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada nggak bapaknya? Ada bapaknya nggak? Nggak ada. Tidak ada bapaknya. Ada nggak di antara kalian yang lahir nggak ada bapaknya? Coba tunjuk jari. Yang lahir sudah nggak ada bapaknya. Tunjuk jari ada nggak? Ada? Iya. Oh nggak ada. Ada nggak? Yang lahir tidak ada bapaknya, ada nggak? Ada. Artinya lahir menjadi anak yatim. Lahir sudah menjadi anak yatim. Apakah itu tanda bahwa Allah Sang Pencipta tidak menyayangi anak ini? Apakah tanda bahwa Allah Sang Pencipta tidak menyayangi anak ini? Apakah Allah tidak menyayangi anak ini yang lahir ini? Sayang enggak? Sayang enggak? Artinya kalau ada anak yang lahir kemudian yatim dan merasa bahwa Allah yang menciptakan tidak menyayangi anaknya, itu berarti dia tidak belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan bersedih hati ketika sekarang Anda menjadi yatim, karena Rasulullah sebelum lahir saja sudah yatim. Kemudian ibunya Nabi Muhammad namanya siapa? Siti. Kemudian begitu lahir, apakah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diopeni atau diopeni bahasa Inggrisnya apa? Diasuh oleh ibunya apa bukan? Oleh siapa? Oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Nah begitu selesai, pada umur 6 tahun mau dikembalikan, ternyata ibunya wafat atau meninggal dunia. Artinya berarti pada usia sebelum 6 tahun atau 6 bulan? 6 tahun atau 6 bulan? 6 tahun. Ada nggak di antara kalian yang 6 tahun ibunya udah nggak ada? Ada nggak? Tunjuk jari. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Artinya bersyukurlah kalian bahwa Anda tidak seberat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir sudah yatim, kemudian 6 tahun sudah yatim piatu. Inilah tanda-tanda orang sukses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Jadi 6 tahun ibunya meninggal, kemudian setelah 6 tahun ibunya meninggal, dia diasuh oleh siapa nih? Oleh siapa? Kakeknya namanya siapa? Namanya Abdul Muthalib. Namanya Abdul Muthalib. Berapa tahun dia hanya 2 tahun. Sehingga 6 tahun ibunya meninggal, kemudian diasuh kakeknya Abdul Muthalib. 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian dia diasuh oleh siapa lagi? Oleh pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya siapa nih? Bapaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Itulah pelajaran
pelajaran yang harus kita jalani, harus kita ingat bahwa anak-anak slatri, anak-anak larangan yang lahir bapaknya masih ada, anak larangan, anak berbes atau anak dari mana saja, anak siswa SMK Nurul Islam yang bapaknya masih ada atau ibunya masih ada, dan sekarang tidak ada yang meninggal dunia, artinya berbahagialah. Anda harusnya lebih berprestasi dengan orang yang lebih sulit dari Anda. Tetapi kalau kalian semua, Anda kan diuji, bapak saya sudah meninggal, ketahuilah bukan berarti Allah SWT tidak mencintai Anda. Jangan-jangan Anda inilah orang yang dipilih menjadi pemimpin. Allahumma ini amin kepada anak-anak yang dapat kesulitan, yang bapaknya meninggal atau yang ibunya meninggal, yatim piatu. Ada yang yatim piatu enggak? Oh, nggak ada yang tunjuk jari ya dari tadi. Memang nggak ada yang yatim piatu ya? Nggak ada ya? Yang tunjuk jari cuma saya, berarti saya yang yatim piatu. Bapak saya sudah nggak ada, ibu saya sudah nggak ada, kakek saya sudah nggak ada, semua kakek dari bapak nggak ada, kakek dari ibu tidak ada satupun. Yatim piatu tutu lah pokoknya begitu. Artinya bahwa ketidakadaan support, ketidakadaan sumber daya, ketidakadaan yang membantu dan sebagainya, itu bukan berarti Allah tidak menyayangi kalian. Jangan-jangan Allah sedang menguji kalian untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang hebat, dan bahkan menjadi pemimpin. Allahumma amin. Ini pertama. Jadi sekali lagi, pelajaran dari Maulid Nabi itu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada kalian semuanya, bahwa ketika kalian tidak ada bapaknya, atau tidak ada ibunya, atau tidak ada kakeknya, atau tidak ada yang membantu sehingga kesulitan, meskipun ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada paman, tetapi kesulitan dalam hidup, misalnya rezekinya seret, menjadi orang miskin, atau bahkan miskin absolut, kata Pak Sudirman Said itu di Brebes ini katanya ada miskin absolut. Miskin absolut itu pokoknya apa ya? Yang miskin ekstrim itu apa ya namanya? Pokoknya melarat jeprak gendong kejaratan lah begitu kira-kira. Pokoknya melarat nemen. Andai kan ada yang begitu, ketahuilah jangan-jangan Allah menyukai, jangan-jangan Allah menyayangi. Itulah yang kemudian dilakukan oleh orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya saya kira yang pertama saya mengingatkan kepada Anda semuanya, ini sekarang ini kita berarti sedang memperingati Maulid Nabi, bukan untuk sekedar peringatan hura-hura supaya rame, supaya senang, tidak begitu. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Nah, ini jadi bersyukurlah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang yang beriman setelah Allah mengangkat di antara mereka orang-orang bodoh. Nah, itu tadi orang-orang bodoh itu di sana di Jazirah Arab itu sebutannya orang bodoh, orang yang tidak bisa baca tulis. Makanya dalam surat Jumu'ah ada lagi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dalam surat
Al-Baqarah 147 tadi sama surat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi redaksinya hampir sama. Yang pertama, kita bersyukur bahwa karena kita pengikut Rasulullah, maka kita ini sesungguhnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mendapat rezeki, kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.